Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Iqbal Barlian, Magister Pendidikan, dan Ibu Dr. Dwi Hasmidiani, Magister Sains, serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nyimas Anggun Nurhaliza dengan NIM 06031382126060 dari kelas Palembang. Dalam video kali ini saya akan memaparkan proposal penelitian saya yang berjudul Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning terhadap hasil belajar mahasiswa semester 3 Pendidikan Ekonomi pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi di Universitas Sriwijaya tahun 2022. Berikut pemaparan proposal penelitian saya. Pemaparan pertama yaitu pendahuluan. Yang pertama yaitu 1.1 latar belakang. Perkembangan teknologi dan kemajuan modern sangat erat hubungannya dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, teknologi telah mengubah sistem pembelajaran konvensional atau tradisional menjadi modern dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Pelaksanaan pembelajaran di masa darurat pandemi COVID-19 menjadi masalah utama dalam pendidikan saat ini. Di masa darurat ini, lembaga pendidikan terpaksa harus diliburkan dan kegiatan pembelajaran tatap muka juga harus ditiadakan untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Selama proses pembelajaran berlangsung di Universitas Sriwijaya Palembang, sering didapati setiap pertemuan tidak sedikit dari mahasiswa yang tidak mengikuti pembelajaran daring via Zoom atau e-learning. Hal ini disebabkan terkendala teknis dan faktor lainnya. Memang ada mahasiswa yang tidak bisa menggunakan aplikasi tersebut, serta ada beberapa mahasiswa yang memang malas untuk kuliah. Hal ini menunjukkan rendahnya motivasi mahasiswa untuk belajar. Hingga saat ini, Universitas Sriwijaya selalu berupaya melakukan perbaikan agar semua mahasiswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik saat ini. Berdasarkan permasalahan di atas, penelitian ingin mengetahui adakah pengaruh model pembelajaran blended learning terhadap hasil belajar mahasiswa mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Hal tersebut yang dituangkan dalam judul Pengaruh Model Pembelajaran Blended Learning terhadap hasil belajar mahasiswa semester 3 Pendidikan Ekonomi pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi di Universitas Sriwijaya tahun 2022. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan, penelitian ini dirumuskan untuk mengetahui apakah ada pengaruh model pembelajaran blended learning terhadap hasil belajar mahasiswa semester 3 Pendidikan Ekonomi pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi di Universitas Sriwijaya tahun 2022. Dan kemudian tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa pengaruh model pembelajaran blended learning terhadap hasil belajar mahasiswa semester 3 Pendidikan Ekonomi pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi di Universitas Sriwijaya tahun 2022. Dan kemudian manfaat penelitian. Adapun secara teoritis, mahasiswa mendapatkan pengalaman dalam kegiatan pembelajaran melalui model blended learning serta menimbulkan semangat dalam kegiatan belajar mengajar, serta dijadikan referensi bagi guru atau dosen dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang inovatif. Yang kedua yaitu secara praktis. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembahasan dalam mengembangkan model blended learning yang dapat diterapkan untuk menganalisis permasalahan dalam kegiatan pembelajaran guna meningkatkan hasil belajar mahasiswa. Kemudian tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka ini, materi yang diambil yaitu berhubungan dengan variabel penelitian tersebut. Yang pertama yaitu model pembelajaran blended learning, yaitu materinya terdiri dari pengertian blended learning, karakteristik blended learning, manfaat blended learning, tujuan blended learning, konsep pembelajaran blended learning, kelebihan blended learning, kekurangan blended learning, tahapan-tahapan blended learning, dan komponen blended learning. Adapun yaitu materi hasil belajar, yaitu terdapat pengertian hasil belajar, ranah penilaian hasil belajar, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, serta instrumen pengukuran hasil belajar.
Kemudian hipotesis penelitian. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Hal ini berarti bahwa dia akan ditolak jika salah dan diterima jika fakta-fakta membenarkan. Hipotesis yang peneliti ajukan pada penelitian ini yaitu hipotesis alternatif atau HA, yaitu ada pengaruh model pembelajaran blended learning terhadap hasil belajar mahasiswa semester 3 pendidikan ekonomi pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi di Universitas Sriwijaya tahun 2022. Dan hipotesis nol atau HO, yaitu tidak ada pengaruh model pembelajaran blended learning terhadap hasil belajar mahasiswa semester 3 pendidikan ekonomi pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi di Universitas Sriwijaya tahun 2022. Kemudian metodologi penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Peneliti ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena peneliti bermaksud untuk mengetahui pengaruh model pembelajaran blended learning terhadap hasil belajar mahasiswa semester 3 pendidikan ekonomi pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi di Universitas Sriwijaya tahun 2022. Untuk mengetahui hal tersebut digunakan pendekatan statistik untuk mengukurnya, di mana pendekatan statistik meliputi data dengan angka-angka yang diperoleh setelah penelitian lapangan dan akhirnya akan ditarik kesimpulan. Yang kedua, variabel penelitian. Variabel dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas atau independen adalah variabel yang menjadi sebab perubahan timbulnya variabel terikat. Variabel X yakni model pembelajaran blended learning. Dan kemudian variabel terikat atau dependen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel bebas, di mana variabel Y yakni hasil belajar mahasiswa. Yang ketiga, paradigma atau pola penelitian. Paradigma dalam penelitian ini yaitu paradigma sederhana. Paradigma penelitian sederhana ini terdiri dari satu variabel bebas atau independen dan satu variabel terikat atau dependen. Pada gambar tersebut, keterangannya yaitu pada simbol X yaitu model pembelajaran blended learning dan simbol Y yaitu hasil belajar mahasiswa. Yang keempat yaitu populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa semester 3 pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya tahun 2022, di mana mahasiswa semester 3 pendidikan ekonomi ada dua kelas yang berjumlah 78 orang. Berikut tabel rincian dari populasi yang digunakan dalam penelitian ini. Yang pertama, kelas Indralaya yang terdiri dari 59 mahasiswa, dan yang kedua yaitu kelas Palembang yang terdiri dari 19 mahasiswa, sehingga jumlah populasi penelitian ini yaitu 78 mahasiswa. Kemudian sampel. Dalam penelitian ini, peneliti memilih sampel sebanyak dua kelas, yaitu kelas Indralaya yang berjumlah 59 orang mahasiswa dan kelas Palembang 19 mahasiswa. Adapun penelitian ini menggunakan rumus Lovin agar jumlah sampelnya representatif dan perhitungannya tidak memerlukan tabel jumlah sampel. Untuk menentukan sampel digunakan rumus sebagai berikut, yaitu N sama dengan N per 1 ditambah NE kuadrat. Keterangannya yaitu N yaitu jumlah sampel, N jumlah populasi, dan E batas toleransi kesalahan atau error tolerance. Jumlah populasi dalam penelitian ini sebanyak 78 mahasiswa, sehingga menggunakan persentase sampling error 5% dan hasil persentase dibulatkan untuk mencapai kesesuaian. Maka diperoleh perhitungannya sebagai berikut, yaitu jumlahnya yaitu N sama dengan 65. Berdasarkan perhitungan di atas yang dijadikan sampel dalam penelitian ini disesuaikan menjadi 65 mahasiswa semester 3 program studi pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya tahun 2022. 5 yaitu teknik sampling. Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah probability sampling. Menurut Sugiono, probability sampling adalah teknik dengan pengambilan sampel yang memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi yang dipilih sebagai sampel.
Dalam mengambil data dari penelitian ini menggunakan teknik probability, yaitu simple random sampling, di mana peneliti memberikan peluang yang sama pada setiap populasi atau mahasiswa untuk dijadikan sampel secara acak tanpa melihat strata yang ada dalam populasi itu sendiri. Yang keenam, teknik pengumpulan data, yang terdiri dari dua, yaitu yang pertama teknik angket. Teknik ini dilakukan dengan menggunakan penyebaran angket yang berisi pernyataan-pernyataan tertulis yang akan diberikan kepada responden terpilih untuk memberikan respon terhadap pernyataan yang diajukan mengenai model pembelajaran blended learning dan hasil belajar. Jenis angket yang digunakan dalam penelitian ini merupakan angket dalam bentuk pilihan ganda. Angket pada penelitian ini menggunakan skala Likert. Skala Likert digunakan untuk mengukur pendapat orang atau sekelompok orang tentang fenomena yang terjadi. Pengisian lembar angket respon mahasiswa ini ialah dengan cara memberi tanda centang pada kolom yang ada di lembar angket mahasiswa. Berikut kriteria skor nilai. Sangat setuju, yaitu skor positifnya 4, skor negatifnya 1. Setuju, skor positifnya 3, skor negatifnya 2. Tidak setuju, skor positifnya 2 dan skor negatifnya 3. Dan terakhir sangat tidak setuju, skor positifnya 1 dan skor negatifnya 4. Yang kedua yaitu teknik tes. Pelaksanaan tes bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa dan mengetahui kemampuan berpikir kreatif siswa. Tes yang digunakan dalam penelitian ini ialah tes prestasi atau achievement test, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang setelah mempelajari sesuatu. Tes prestasi diberikan setelah seseorang mempelajari hal-hal yang sesuai dengan akan diteskan. Kemudian yang ketujuh, tek analisis data. Analisis data dalam penelitian ini adalah proses pengolahan data-data yang telah terkumpul dan dikerjakan setelah dikumpulkan data guna mendapatkan kejelasan makna dari data tersebut. Setelah data terkumpul, maka data tersebut harus diolah dan dianalisis agar mempunyai makna guna pemecahan masalah. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji T. Sebelum dilakukan uji T, terlebih dahulu dilakukan uji normalitas untuk mengetahui data tersebut berdistribusi normal atau tidak, dan uji homogenitas untuk mengetahui apakah sampel berasal dari varian yang homogen atau tidak. Kemudian uji prasyaratan yang terdiri dari 3. Yang pertama yaitu uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui data berdistribusi normal atau tidak. Untuk menguji normalitas data digunakan rumus C kuadrat. Menurut Sugiono tahun 2011 adalah sebagai berikut. Keterangannya yaitu X kuadrat sama dengan C kuadrat, FO sama dengan frekuensi yang diobservasi atau pengamatan, FH sama dengan frekuensi yang diharapkan atau ekspektasi. Rumus hipotesis yaitu HO adalah data berdistribusi normal, HA adalah data berdistribusi tidak normal. Kriteria pengujian: jika X hitung kurang dari X tabel, maka HO diterima dan HA ditolak, sehingga data berdistribusi normal. Jika X hitung lebih dari X tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Data tidak berdistribusi normal. Yang kedua, uji homogenitas. Uji yang digunakan dalam uji homogenitas adalah uji F dari data pretest dan posttest menggunakan bantuan program SPSS dengan rumus F menurut Sugiono tahun 2010 sebagai berikut. F hitung sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Kriteria pengujian: HA diterima jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel. Dalam kurung, F hitung kurang dari F tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya, data homogen. Dari F hitung yang diperoleh dikonsultasikan dengan F tabel yang mempunyai DK penyebut sebesar N/1 dan DK pembilang sebesar N/1 serta taraf signifikan 5%.
Yang ketiga yaitu uji hipotesis. Pengujian hipotesis bertujuan untuk menguji hipotesis komparatif dua sampel yang berkorelasi dengan menggunakan uji T. Rumus uji T menurut Sugiono sebagai berikut. Keterangannya yaitu N1 jumlah siswa kelompok eksperimen atau jumlah sampel 1, N2 jumlah siswa kelompok kontrol atau jumlah sampel 2, S1 kuadrat varians rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen atau varian sampel 1, S2 kuadrat varians rata-rata hasil belajar kelompok kontrol atau varian sampel 2, X1 rata-rata hasil belajar kelompok eksperimen atau rata skor 1, X2 rata-rata hasil belajar kelompok kontrol atau rata skor 2. Jika T hitung kurang dari T tabel dengan taraf signifikan 0,05 maka HO ditolak sehingga HA diterima. Untuk mencari korelasi persen produk Woman dapat digunakan rumus sebagai berikut. Keterangannya yaitu RXY koefisien korelasi variabel X dan Y, XY produk dari variabel X dan Y, X angka korelasi variabel bebas, Y angka mentah variabel terikat, N jumlah sampel atau banyaknya responden, sigma X jumlah skor dalam distribusi, X sigma Y jumlah skor dalam distribusi Y, sigma X kuadrat jumlah kuadrat dalam skor distribusi, dan X sigma Y kuadrat jumlah kuadrat dalam skor distribusi Y. Koefisien korelasi biasa disimbolkan dengan huruf R, yang dimana huruf R tersebut merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuatnya hitungan antar variabel. Nilai koefisien korelasi atau R sama dengan min 1 kurang dari R kurang dari 1. Jika R sama dengan 1 berarti hubungan negatif sempurna atau kuat. R sama dengan 0 berarti hubungan antar variabel saling bebas, tidak ada hubungan. Dan jika R sama dengan 1 berarti hubungan positif sempurna atau kuat. Kisaran koefisien korelasi diinterpretasikan pada tabel berikut. Interval 0,00 sampai 0,199 kategori sangat rendah, 0,20 sampai 0,399 kategori rendah, 0,40 sampai 0,599 kategori sedang, 0,60 sampai 0,799 kategori kuat, 0,80 sampai 1,000 kategori sangat kuat. Dalam pengujian hipotesis peneliti menggunakan hipotesis statistik dengan hipotesis yaitu HA, ada pengaruh model pembelajaran blended learning terhadap hasil belajar mahasiswa semester 3 pendidikan ekonomi pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi di Universitas Sriwijaya tahun 2022. Dan HO sama dengan tidak ada pengaruh model pembelajaran blended learning terhadap hasil belajar mahasiswa semester 3 pendidikan ekonomi pada mata kuliah pengantar ilmu ekonomi di Universitas Sriwijaya tahun 2022. Yang kedelapan yaitu kisi-kisi instrumen. Kisi-kisi instrumen berfungsi untuk memudahkan penyusunan instrumen. Berikut kisi-kisi instrumen angket dalam penelitian ini. Yang kedua yaitu kisi-kisi instrumen tes. Berikut kisi-kisi soal uji coba instrumen dalam penelitian ini. Yang kesembilan yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat atau fasilitas yang digunakan oleh peneliti-peneliti dalam mengumpulkan data agar peneliti yang dilakukan lebih mudah dan hasilnya lebih baik, lebih cermat, lengkap, dan sistematis sehingga lebih mudah diolah. Instrumen penelitian dalam penelitian ini yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu instrumen angket. Berikut instrumen angket dalam penelitian ini. Yang kedua yaitu instrumen tes. Berikut lembar soal uji coba instrumen dalam penelitian ini.
Mungkin itu saja pemaparan proposal penelitian yang saya buat. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.